kita ingin mendengarkan salah satu acaranya kan, ingin mendengarkan ceramah kultum tarawih. Nah, berniat selain untuk berjamaah sholat isya, sholat tarawih, yang mana kalau kita ikuti sholat tarawih itu atau sholat malam sampai imam selesai, maka dicatat baginya seperti mendapatkan pahala seperti sholat malam semalam suntuk kalau sampai imamnya selesai. Kalau 8 rakaat pergi, nah itu sudah, ya hanya yang didapat 8 itu aja, nggak sampai dicatat seperti sholat semalam suntuk. Nah itu kita niatkan pergi keluar dari pintu rumah itu niat untuk sholat malam berjamaah, untuk mencari ilmu. Belum sampai masjid gagal entah apa, atau entah kecelakaan atau apa, gagal, nggak jadi, sudah dicatat mendapatkan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Nah, itu idealnya dalam sebuah amal, dalam sebuah perbuatan itu kita niatkan beberapa macam niat. Kalau kita sedekah kepada saudara yang masih mambu-mambu, saudara kandung atau saudara seembah, sebuyut, itu niatnya 2, niat silaturahmi dan niat sedekah. Insya Allah mendapatkan pahala 2. Kalau sedekah ke orang lain yang bukan saudara, dapat 1 pahala, yaitu pahalanya sedekah saja, bukan pahala silaturahmi. Itu pembukaan materi yang saya sampaikan kali ini, insya Allah di surat surat Yasin ayat 49 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Mereka berkata, orang-orang kafir itu berkata, bilakah janji ini jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, orang-orang kafir selain mencela agama Islam, mencela Allah, mencela Rasul, mencela dinul Islam, ajaran-ajaran syariat-syariat Islam, juga seringnya menghalang-halangi umat Islam untuk melaksanakan syariatnya. Seringnya begitu. Bahkan di tempat yang sana itu, di jauh-jauh dari sini ini, membantai mereka, membantai umat Islam, membunuh umat Islam karena mereka Islam. Bukan karena mereka fakir, bukan karena mereka nggak punya kedudukan politik, bukan itu. Karena mereka Islam. Wa ma naqamu minhum illa ayyaqula apa itu ya? Di surat Al-Buruj itu ya. Mereka tidak akan membunuh. Mereka, orang-orang kafir itu tidak akan membunuh umat Islam kecuali karena mereka Islam. Mereka Muslim. Mereka berkata la ilaha illallah. Kalau dulu Fir'aun itu, wa ma rabbul alamin. Mana Rabb alamin? Mana pengatur pencipta alam ini? Enggak ada. Menganggap dia yang menjadi Tuhan alam. Sampai-sampai memaksa kaumnya Nabi Musa, rakyatnya dia, untuk menuhankan dia. Ana rabbukumul a'la. Akulah Rabbmu yang paling tinggi. Begitu. Kalau sekarang ada yang mencela umat Islam atau orang-orang yang meyakini ada kehidupan akhirat, disebut sebagai peramal masa depan.
Kenapa ayat ini disampaikan oleh Allah? Banyak ayat-ayat yang senada dengan ini. Cerita-cerita orang-orang kafir, cerita-cerita orang-orang yang musyrik, orang-orang syirik, itu banyak. Dan menurut para ulama, yang terbesar, jumlah terbesar dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid dan syirik. Berkenaan dengan orang-orang yang bertauhid, cerita-cerita manfaat fadilah orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang syirik. Bahaya-bahayanya, kisah-kisah kesyirikan mereka banyak disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Untuk apa itu semua? Ya pasti banyak gunanya. Andai kita sekarang nggak paham, ya balik ke hadis yang tadi. Yang penting ikut ngaji aja, banyak pahalanya. Dinaungi sakinah, ketenangan. Kalau kita stres di rumah, memikirkan problem rumah tangga, problem negara, problem apa saja, datang ke pengajian, insya Allah adem. Di luar negeri, lupa saya, kalau nggak salah Inggris, itu ada rumah yang disediakan untuk bunuh diri. Kalau orang yang stres mau bunuh diri, disediakan rumah tersendiri untuk bunuh diri. Nah, ternyata banyak yang mau bunuh diri, terus antri untuk bunuh diri di ruang itu, masih banyak yang mau bunuh diri, sehingga antri. Kok melihat majelis ilmu, ikut datang. Padahal dia non-muslim, ikut datang ke majelis ilmu Islam, terus duduk di pojokan sana itu, di luar ruangan tapi di dalam gedungnya majelis ilmu itu. Ternyata ditakdirkan Allah ketiduran, jam yang seharusnya dia mau mengeksekusi membunuh dirinya itu sudah lewat, sehingga kalau dia datang nggak bisa lagi untuk bunuh diri karena jatahnya waktu untuk orang lain yang sudah antri banyak itu. Nah, itu namanya sakinah, mendapatkan ketenangan. Meskipun hanya di emperannya masjid. Dia karena nggak mencela, nggak menganggap remeh majelis ilmu, sedikit memuliakan majelis ilmu, itu mendapatkan fadilah, mendapatkan dampak positif dari mengikuti majelis ilmu itu. Jamaah salat tarawih rahimakumullah, dilanjutkan. Mata hadzal wa'du, Rasulullah berjanji, Allah berjanji bahwa nanti pasti akan ada hari kiamat. Janji itu digugat oleh orang-orang kafir. Mata, kapan? Sejak dulu ya dikatakan mau kiamat, mau ada kebangkitan, mau ada kehidupan setelah mati. Kapan? Itu tantangan mereka. Nah, banyak orang yang menantang gini ini banyak. Salah satunya yang kemarin digebuki, pas waktu demo digebuki oleh orang-orang massa di sana itu, di dekat gedung DPR RI itu banyak mencela, menista agama Islam. Kalau mereka di dunia tidak terkena siksaan, tidak dimusuhi oleh orang-orang Islam, itu insya Allah di akhirat pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun dengan celaannya begitu, wa ma rabbul alamin, ya, dihancurkan oleh Allah dengan sesuatu yang selama ini dianggap remeh. Namrud, seekor nyamuk, Allah membunuh Namrud itu dengan seekor nyamuk saja masuk ke hidupnya. Enggak sulit. Abraha, kekuatan yang sangat dahsyat itu, yang banyak raja, banyak tentara menghadang sebelum datang ke Ka'bah itu sudah dihadang oleh banyak raja, banyak tentara, tetapi semuanya kalah dihadapi oleh Abdul Muttalib sendiri dengan tawakal kepada Allah. Allah menghancurkan mereka dengan burung-burung yang kecil. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Menuduh juga Rasulullah sebagai orang-orang yang enggak shadiq, orang-orang yang enggak temen.
sering kita jumpai sekarang ini ya, orang yang sudah berjanji atau sanggup melakukan sesuatu di waktu yang ditentukan, mudah saja untuk membatalkan, mudah saja untuk belanjani janji. Bahkan ada stiker, mungkin ini insya Allah stikernya ini nggak benar ya. Kalau belum jadi apa itu? PKB, apa itu? PKB, kalau lupa jadi. Tapi kalau nek politikus kalau jadi lupa, diwalak-walik. Nek PKB nek lupa jadi. Nek pejabat politikus nek jadi lupa. Itu karena seringnya kebiasaan mereka kalau janji-janji waktu kampanye itu koyok ya tapi pas jadi lupa. Itu kebiasaan kita. Pedagang juga begitu banyak berbohong. Dan orang-orang yang dijadwal untuk sebuah acara seringnya juga begitu. Mudah saja membatalkan. Rasulullah pantang untuk membatalkan janji. Sampai-sampai beliau dijuluki sebagai Al-Amin karena nggak pernah bohong. Setiap kata-katanya dipegangi. Abu Bakar As-Siddiq dijuluki As-Siddiq karena membenarkan berita Rasul. Meskipun berita itu tidak masuk akal, yaitu waktu itu beritanya adalah Isra dan Mi'raj. Andai lebih tidak masuk akal dari itu kalau yang memberitakan Muhammad, aku percaya. Kenapa? Karena Rasul itu, semua Rasul As-Siddiq atau Shadiq. Kata-katanya bisa dipegang. Ma yang duruna, mereka tidak menunggu kecuali illa sahibatan wahidah, kecuali teriakan yang satu kali, teriakan yang menggemparkan, teriakan yang mengerikan. Karena saking mengerikannya bisa membangunkan apa-apa siapa-siapa yang tidur. Satu saja teriakannya bisa menggemparkan seluruh alam semesta. Ta'khudhuhum wa hum yakhisimun, menimpa mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja dan akan membinasakan mereka. Ketika mereka sedang bertengkar, teriakan itu membinasakan mereka. Dengan izin Allah membinasakan mereka sampai meskipun mereka sedang bertengkar. Maksudnya dalam berinteraksi dengan lawan transaksi seringnya orang curang di bursa efek, di bursa dagang, di mana saja seringnya curang. Pas curang waktu bertengkar itu ditiupkan sangkakala pertama dan semuanya meninggal, nggak sempat wasiat, nggak sempat pulang ke keluarganya, langsung semuanya meninggal. Jebret. Itu nanti pasti akan terjadi begitu. Nah itu informasi agar kita selalu berhati-hati, agar kita selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan yang sunnah-sunnah, meninggalkan yang makruh-makruh.